Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari Raja Yosafat. Kita buka dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 1 dan 2. Perikopnya, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, di sini adalah tentang peperangan Yosafat. Yang kita tahu nanti akhirnya adalah Yosafat mengalami kemenangan bukan karena dia yang berperang, tetapi karena Tuhan yang berperang melawan sepasukan besar tentara atau prajurit dari bangsa-bangsa lain. Kita akan lihat, kita akan belajar apa sih sebenarnya yang dilakukan Yosafat setelah dia mendengar ada sepasukan laskar besar datang hendak menyerang Yehuda. Nah, yang pertama yang dialami oleh Yosafat ketika dia mendengar berita itu adalah dia mengalami ketakutan. Pasti nih Bapak Ibu, itu suatu masalah yang besar. Kenapa? Karena kalau tidak salah dikatakan ada 1 juta pasukan besar yang hendak menyerang Raja Yehuda. Nah, siapa yang gak takut ketika dia mendengar berita yang membuat dia was-was? Tetapi ada hal yang kita pelajari dari Yosafat ketika dia mendengar berita itu, dia takut. Lalu dia mencari Tuhan. Yang pertama, ketika Yosafat mendengar berita itu, dia takut, dia tidak mencari bantuan dari raja-raja yang ada sekeliling dia, tetapi dia yang pertama sekali dia lakukan adalah mencari Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena dia tahu, dia ingat sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir, semuanya itu adalah karena Tuhan. Yang kedua adalah Yosafat berpuasa, artinya merendahkan diri. Karena dia tahu dia tidak akan sanggup melawan sepasukan bangsa yang besar tadi yang hendak menyerang bangsa Yehuda. Dia berpuasa, dia merendahkan diri, dia mencari Tuhan, dia mencari pertolongan Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dia kembali mengingatkan pekerjaan atau karya Tuhan yang sudah dialami oleh bangsa Yehuda. Bagaimana ya pertolongan Tuhan atas bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, bahkan ketika mereka menghalau bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yosafat ketika dia mendengarkan berita bahwasanya ada masalah besar yang dihadapi, yang pertama tadi saya akan kembali katakan, dia mencari Tuhan, dia merendahkan diri, kemudian dia mengingatkan Tuhan. Boleh gak kita mengingatkan Tuhan? Boleh Bapak Ibu. Ya, ada firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu, kemukakanlah perkaramu. Dengan kata lain pun sama seperti Raja Hizkia. Ya, ketika dia sudah dikatakan Tuhan akan mati, lalu Hizkia berpaling, dia bercerita, dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, bukankah aku ini adalah hamba-Mu sudah hidup benar? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bolehkah kita bercerita, kita mengingatkan Tuhan kembali akan kehidupan kita atau karya Tuhan? Boleh. Justru itu supaya membuat iman kita bangkit kembali. Nah, Yosafat dia mengingatkan Tuhan akan perbuatannya. Tuhan dengar cerita Yosafat. Tuhan mendengar keluhan Yosafat. Lalu Tuhan menjawab Yosafat melalui seorang nabi. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang akan berperang. Ya, ketika nabi itu selesai berkata seperti itu, apa yang dilakukan Yosafat Bapak Ibu? Yosafat menaikkan pujian penyembahan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai selesai, satu perikop ini. Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu Allah mengalahkan musuh-musuh Yosafat. Nah, apa yang harus kita pelajari hari ini Bapak Ibu melalui renungan kita? Carilah Tuhan selagi Ia dapat ditemui. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Jangan menganggap diri kita bijak. Apapun masalah kita, turut sertakan Tuhan untuk mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, mintalah pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tiada batasnya.
Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita alami, baik suka ataupun duka, Tuhan tetap menyertai kita. Pegang tangan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ingat, Yosafat mencari Tuhan. Kita juga setiap hari harus mencari Tuhan, cari wajahnya di pagi hari, berjalan bersama Tuhan setiap saat, dan dengarkan suara Tuhan. Saya percaya kemenangan Yosafat terima itu juga akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati.